Hai para ulama, hai para kiai, ya, hai para mungkin habib, ya siapa saja, jangan sampai kemajon omong. Sampeyan gak usah golek dukun, sebab dukun ya bodoh ya pikun. Dukun ini lamun ngomong 10 perkara, sing songo salah, sing siji durung karuan bener, alias salah kabeh. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis Nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulia. Zaman akhir nggih, banyak sekali orang yang mengatakan kalau sekarang akhir zaman. Kalau sekarang zaman akhir, kebon sugudel, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, lalu akeh jago pada ngiring. Banyak jago pada ngiring itu ya banyak wanita keluar negeri, istrinya keluar negeri, suaminya momong bocah, lalu udan barat salah mongso dan sebagainya. Ini sudah merupakan kasunyatan yang kita rasakan bersama. Dan lalu Jowo ilang Jawane, ini juga kita rasakan bersama. Nah, sedikit saya akan mengutip ya, kalau Jowo itu dulu kan ada perangannya. Ada perangan yang saya maksud, ada dukun, ada kesepuhan, ada bedogol. Ya, ini masing-masing ada. Kalau bedogol itu ya kiainya orang Jawa itu bedogol, pengesuh, pengikat. Jadi beberapa rumpun itu diikat oleh bedogol dan lalu yang menasihati bedogol. Namun tidak berpotensi untuk menyelenggarakan jamaah, itu enggak. Ini namanya kalau kawruh Jawa itu kan bundelan. Jadi dibundeli. Ngerti yo etok-etok orang ngerti, api-api orang ngerti, bisa api-api orang bisa. Nah, ini prinsip orang Jawa yang niscaya adalah rendah hati menjadi pedoman. Berbeda dengan prinsip-prinsip yang lain mengandalkan ilmunya. Lah kalau orang Jawa aslinya ora gumun naring wong sugih, ora gumun naring wong pinter, bahkan tidak gumun kepada orang bener. Lah kaum yang pendatang ini atau manca braja menawarkan kebenaran, menawarkan surga, menawarkan kekayaan dan sebagainya. Lah ini selamat dunia akhirat menurutnya. Lah bagaimana mungkin akan selamat dunia akhirat manakala tidak mengetahui dirinya dan kewajiban hidupnya? Ya sekali lagi, bagaimana akan selamat dunia akhirat manakala tidak memahami kasampurnaning urip lan kasampurnaning pati. Lah ini kan kalau saya mengatakan kebohongan mungkin berlebihan ya. Lah sehingga menggendeng kaum kita itu ya suku bangsa kita yang asli Nusantara ini kadang terpikat dengan mohon maaf ya, iming-iming surga, amang-amang neraka ya, dan lalu omong-omong zakat, fitrah dan sebagainya atau sedekah dan sebagainya. Kalau mungkin satu sisi yang hari Imlek itu ampau atau dan sebagainya, lah ini merupakan ajaran manca praja menurut saya yang di luar pemahaman keluhuran Jawa ya, di luar pemahaman keluhuran Jawa. Kalau keluhuran Jawa, wong urip bakal ngunduh wong bakarti, gawe becik sejatine becik. Lah ini kan sudah nyaris hilang. Bahkan ya primbon-primbon Jawa yang berisi pepakeman, dalam arti pakem itu ada ilmu nujum ya. Kalau dulu kan orang Jawa yang aslinya mau lebaran 1000 tahun yang akan datang sudah ditanggalkan sampai sekarang. Sudah bisa ditetapkan harinya dari sekarang gitu kan, ada rumus itu. Cesaing, Daltuki, Asapon, Aboge dan sebagainya, ini merupakan rumus ya, kekancingan lah. Besok mungkin saya akan meranah kepada rekan saya atau guru saya atau rekan spiritual saya yang memahami persis perhitungan Majapahit ya. Namanya itu Mbah Dono, orang Kalisabuk, Kecamatan Kusugan, Kabupaten Cilacap, itu paham persis mengenai perhitungan atau ilmu nujum kejawen. Lah sekarang sudah ditenggelamkan. Lah kalau perdukunan ya, saya akan menyampaikan bahwasanya kalau dukun ing keroto bahasane ya,
atau jarwo dosone, terserah saja. Kerata bahasanya menurut saya adalah nduduk kun, ya, nduduke marang kun. Duduk itu menduduk, ya, menggali dan mendudukan kun. Kunnya itu ya jadi lah. Kalau dukun tidak menggali kunnya, niscaya tidak akan jadi lah. Ini sekilas lah. Saya melihat banyak sekali sekarang, ya, orang yang menghujat dukun, ya, orang yang menghujat dukun kayak Kiai Agus Ali siapa itu, menghujat dukun namun mengambil alih peran dukun, alias ngerebut pangane dukun, dan dia sendiri, ya, sudah menghujat dukun, mengambil peran dukun, dan lalu dia menjadi dukun, namun dibungkus dengan dalih yang katanya iman sejati, yang taruhlah sudah dibaiat dengan kata-kata tertentu, dan lalu inilah yang sah lah. Menurut saya belum tentu juga. Jadi saya akan mengatakan niscaya kaum yang demikian ini, niscaya kaum yang demikian ini, ya, kaum yang menghujat dukun dan mengambil alih peran dukun, ini namanya kalau istilah Jawa itu adalah orang moyok dan ngoyok, ya. Orang sudah moyok tapi ngoyok artinya mengambil alih peran dukun. Dan bahkan sekarang banyak, secara terbuka saja, banyak kiai-kiai yang jualan garam ruqyah lah. Sekarang ruatan tidak laku, ya. Saya menawarkan ruatan saja itu sudah nyaris tidak ada yang meyakini, atau bahkan enggan mengeluarkan biaya, atau bahkan wah sudah diruqyah saja cukup lah. Umpamanya demikian. Ini kan mengambil alih peran dukun menurut saya. Secara jujur saya juga mengatakan penghidupan saya kadang-kadang nyambi jadi dukun. Nyambi, saya bukan profesi tapi nyambi ya, selalor seliwat kalau istilah Jawa, atau ya selalor seliwat. Kadang-kadang saya nyambi jadi dukun lah. Inilah menurut saya niscaya kaum yang demikian itu, ya, akan nompo walate Gusti kang murbing dumadi, walat dari keluhurannya, walat dari tanah airnya. Tidakkah kamu meminum air dari bumi Jawa, ya? Tidaklah kamu itu dibesarkan di keluhuran Jawa ini, di Nusantara ini? Tidaklah kamu itu semestinya memahami keluhuranmu itu adalah punya kekancingan tersendiri, punya pakem tersendiri, bahkan mohon maaf, saya sering mengatakan punya puncak ilmu yang disebut sastro jendro hayu ningrat pangruating diu. Dan kalau saya meyakini Jawa ini adalah puncak dan pusat peradaban dunia dari awal sampai dengan akhir. Hanya saja sekarang, sedang tertimbun oleh langkah-langkah para anak cucu yang sedang keyunjun dengan paham-paham Mancapraja, ya. Paham-paham Mancapraja, ya, itu yang banyak iming-imingnya, banyak omong-omongnya, lalu banyak amang-amangnya. Lah, sehingga ketakutan dengan neraka, membayang-bayangkan, kelihatannya pada membayangkan nanti saya di alam kubur hanya akan yang menemani ini adalah amal jariah umpamanya. Lah, inilah yang sehingga dia tidak tahu kasampurnanya hidup, ya, tidak tahu kasampurnaan hidup. Padahal kita kalau saya mengaji dengan mengkaji diri saya dan mengkaji kepada bedokol saya, bahwasanya nggak usah bercerita kematian yang berlebihan. Mati itu laksana orang tidur, kan mudah. Yang penting kewajibanmu tuntaskan, nanti niscaya akan sampai kepada kasampurnaan. Jadi kawruh Jawa atau ilmu Jawa, boleh saja dikatakan kawruh, boleh saja dikatakan ilmu kasampunan, kawruh kasampunan telah tertindas oleh paham Mancapraja yang mohon maaf, ya, mempromosikan di tanah Nusantara ini, dan lalu kaum kita, ya, atau warga kita atau pribumi kita banyak yang terpikat oleh paham Mancapraja dan lalu menghinakan dirinya. Hei para kiai Agus, ini saya masih menyebut dengan nada yang semestinya saya sebagai orang Nusantara ini menjunjung tinggi adab, ya, menjunjung tinggi adab, bukan nasab, bukan azab. Kalau adab itu kan kutukan, ya. Menjunjung tinggi adab, saya mengatakan bahwasanya janganlah yang demikian, ya, ngono yo ngono, ning ojo koyo ngono. Tidaklah kamu menyadari bahwasanya dukun ini ada beberapa, ya, beberapa kategori. Ada dukun bayi, ada dukun pijet, ada dukun yang
mewasilai atau melantari suksesnya tujuan seseorang dengan cara duduk kun, ya, mendudukkan kun pada dirinya yang didukuni, otomatis mendudukkan pada dirinya dukun itu sendiri. Nah, saya meyakini besar kecilnya pula, ya, besar kecilnya juga andilnya para dukun untuk negeri ini juga ada. Jadi begitu ya begitu, tapi janganlah engkau begitu, karena apa? Saya yakin engkau sendiri belum tentu ahli surga. Sekali lagi, saya yakin engkau sendiri bukan berarti ahli surga atau belum tentu ahli surga. Lah apalagi saya taruhlah yang telah dihujat dan sebagainya. Mungkin saya juga bukan ahli surga, bukan ahli neraka juga. Ya terserah saja saya melakoni, yang penting dharma ning wajib kang sejati. Ya sekali lagi, dharma ning wajib kang sejati menuju kepada kesempurnaan hidup dan kesempurnaan batin, itulah prinsip orang Jawa. Jadi saya mengatakan sekali lagi, ojo podo kemajon omong. Hei para ulama, hei para kiai, ya, hei para mungkin habib, ya siapa saja, jangan sampai kemajon omong. Mbok nanti kesiku kebendu, ya, nanti sudah kamu kesulitan. Saya yakin tidaklah kamu belajar. Mohon maaf, ada orang yang mana kala akan mati itu pada busung. Busung itu ibarat pencerminannya. Saya nggak mengatakan kiai itu banyak yang busung, itu enggak. Namun saya mengatakan bahwasanya kalau orang yang busung menurut Bumi Mawaciri adalah orang yang mau makan namun tidak mau berak. Lah, orang yang mau minum tidak mau kencing. Lah, ini monggo kita pelajari bersama bahwasanya bumi ini Mawaciri. Mbok nanti sampai kamu atau saya itu tidak sampai menjadi suri tolada, tidak bisa ingar susun klodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ini sudah merupakan hal yang menjadi pantangan bagi kita manakala kita itu menghujat orang lain. Intinya saya mengatakan ngono yo ngono, ning aja kaya ngono, ya. Bagi para kiai yang sedang kondang umpamanya, yang sedang mendapat panggung walaupun tidak memadai, ya, kebatinan ilmu kebatinannya yang saya maksud, ya monggo saja. Namun ngono ya ngono, ning aja kaya ngono. Jadi hentikan kata-kata yang demikian, hormati sesama bangsa ini, hormati leluhur kita, dan niscaya kamu nanti, ya, akan mendapat kesampurnaan hidup dan kesampurnaan pati. Saya rasa demikian. Terima kasih.